kampanye sekolah sehat ini berdasarkan berdasarkan surat edaran ya, berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, tentang kampanye sekolah sehat Bapak Ibu yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Baik, izin kali ini Bapak Ibu, apa sebenarnya sih itu sekolah sehat, kemudian bagaimana cara mengkampanyekannya. Tentu ini adalah harus diketahui oleh teman-teman kepala sekolah di satuan pendidikan bahwa sekolah sehat ini Bapak Ibu penting untuk diketahui, kemudian untuk dilaksanakan dan diimplementasikan tentunya di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama kita coba untuk bahas bagaimana penerapan sekolah sehat di satuan pendidikan. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang harus diketahui oleh seluruh satuan pendidikan. Dalam hal ini di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru ya, kemudian termasuk komite yang mewakili masyarakat, juga para tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan itu yang pertama adalah sehat bergizi ya Bapak Ibu. Nah, sehat bergizi ini adalah peningkatan pemahaman gizi seimbang atau isi piringku. Nah, gitu ya. Peningkatan pemahaman gizi seimbang atau isi piringku. Jadi apa itu namanya? Ini salah satu program peningkatan pemahaman gizi. Kemudian yang kedua, pembiasaan makan dan minum dengan gizi seimbang. Termasuk minum air putih, makan buah, dan makan sayur setiap hari. Kemudian yang ketiga, meminimalisasi konsumsi makanan cepat saji, makanan atau minuman yang berpemanis, berpengawet, kurang serat, serta tinggi gula, garam, dan lemak. Dan yang ketiga, pembinaan kantin sehat. Bapak Ibu, ini tentu ideal sekali ya Bapak Ibu untuk sehat bergizi ini ya. Hanya tinggal nanti kembali kepada bagaimana tingkat atau taraf ekonomi masyarakat kita yang ada di pedesaan, terutama yang ada di desa-desa. Sebenarnya bukan tidak ingin memakan makanan yang bergizi ya Bapak Ibu, tetapi mungkin daya belinya yang barangkali serba terbatas begitu, sehingga ini juga harus perlu pemikiran ya dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, dalam upaya tadi untuk meningkatkan sehat bergizi ini seperti apa begitu. Yang kedua Bapak Ibu, ini sehat fisik ya Bapak Ibu. Nah, yang sehat fisik ini salah satu atau beberapa kegiatannya adalah antara lain pelaksanaan senam kesegaran jasmani minimal seminggu sekali. Jadi ini tentu akan digalakan lagi ya, karena mungkin sudah beberapa sekolah sudah biasa ya melaksanakan senam kesegaran jasmani, ya minimalnya yang 1 minggu sekali dilaksanakan. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Jumat ya, begitu pagi sebelum KBM berjalan maka dilaksanakan senam kesegaran jasmani. Kemudian kegiatan yang kedua bisa berupa gerakan peregangan ya pada pergantian jam pelajaran. Nah, ini juga perlu diketahui oleh teman-teman guru bahwa ketika proses pembelajaran berlangsung, kemudian pada saat-saat nanti pergantian mata pelajaran, dilakukanlah gerakan-gerakan tertentu, kemudian ya diselingilah gitu ya, selingan untuk melakukan peregangan supaya otot-ototnya menjadi lentur dan menghilangkan tegang begitu ya pada anak-anak kita. Kemudian yang ketiganya ini masih sehat fisik ya, optimalisasi 4L. 4L itu adalah lompat, lari, lempar, loncat melalui permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, ini juga nanti akan dikembangkan dan terus dikembangkan tentunya ya untuk optimalisasi 4M. 4L ya, lompat, lari, lempar, loncat. Kemudian yang keempat ini optimalisasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, Penjas Orkes. Nah, ini Bapak Ibu juga mesti dipahami juga ya, mesti digalakan juga untuk mengoptimalkan
intrakurikuler, ekstrakurikuler daripada Penjas Orkes ini. Kemudian pembiasaan jalan kaki, kemudian pelaksanaan tes kebugaran siswa Indonesia TKSI. Nah, itu beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk poin sekolah sehat fisik ya. Kemudian yang ketiga, sehat imunisasi. Sehat imunisasi. Yang pertama apa? Pemetaan status imunisasi, kemudian pemberian rekomendasi, yang ketiganya pelaksanaan imunisasi dasar lengkap bagi anak usia sekolah. Nah, itu untuk sehat imunisasi. Ini biasanya program ini juga sudah beberapa satuan pendidikan telah melaksanakan kerjasama misalnya dengan puskesmas terdekat, dengan para bidan desa untuk melakukan imunisasi. Itu salah satunya. Tetapi pasti ke depan akan dioptimalisasikan kembali. Oke Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi daripada tadi kampanye sekolah sehat ini? Nah, kondisi di lapangan di sini sudah dijabarkan Bapak Ibu, ada beberapa poin, paling tidak ada 5 poin bagaimana kondisi lapangan ya yang selama ini terjadi begitu. Nah, ini nanti yang akan melatar belakangi program kampanye sekolah sehat ini. Kemudian yang pertama adalah apa? PHBS di kalangan peserta didik kurang. Nah, jadi ini PHBS ini di kalangan peserta didik kurang. Maka tolong nanti Bapak Ibu untuk ke PHBS ini kembali lagi dimunculkan, kembali lagi dilaksanakan begitu ya Bapak Ibu. Dan ini mesti terus ya dikampanyekan. Kemudian yang kedua, keterlaksanaan UKS rendah. Layanan kesehatan kurang dari 50%, kemudian sertifikasi UKS juga tidak terlaksana dengan baik, tim pelaksana UKS juga tidak efektif, lomba sekolah sehat juga tidak jalan, ya. Nah, ini karena kalau lomba sekolah sehat ini sebenarnya beberapa instansi terlibat, ya. Makanya ada tim UKS di tingkat kabupaten, tim UKS tingkat kecamatan yang melibatkan seluruh stakeholder yang tentu ini harus didukung, begitu ya. Nah, ini berdasarkan data dari kementerian ternyata masih kurang optimal begitu ya pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga apa? Permasalahan kesehatan peserta didik. Ada obesitas, kemudian gangguan organ tubuh dan lain-lain. Ini juga menjadi salah satu yang melatar belakangi tadi untuk sekolah sehat ini. Kemudian permasalahan imunisasi. Capaian data imunisasi peserta didik. Yang jadi capaiannya bagaimana, kemudian data imunisasi peserta didiknya bagaimana. Ini juga bisa melatar belakangi sehingga harus dikampanyekan sekolah sehat ini. Artinya permasalahan imunisasi ini masih menyisakan ya paling tidak mungkin kurang merata lah, karena di beberapa desa yang mungkin bidan desanya kurang, kemudian kalaupun ada misalnya jalinan kerjasama dengan pihak satuan pendidikan juga masih kurang kondusif, kurang efektif. Nah, ini juga akan menjadi yang melatar belakangi sekolah sehat ini. Kemudian ini dampak pandemi COVID tentu ya. Kita pernah dilanda yang luar biasa COVID ini, sehingga kurangnya aktivitas fisik, pola makan, potensi terkena penyakit itu dan lainnya itu sangat besar sekali. Ini Bapak Ibu. Ini mesti mesti dipahami oleh kita di sekolah, baik guru kepala sekolah termasuk dengan tenaga pendidik lainnya yang membutuhkan dukungan banyak ya terkait dengan sekolah sehat ini. Jadi kalau melihat kondisi di lapangan seperti ini perlu kerja ekstra lagi supaya lebih semangat ya, kemudian programnya jalan sehingga dibutuhkan kerjasama yang luar biasa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada tampilan, ini terlalu kecil hurufnya, tetapi paling tidak saya izin membacakan. Di sini ada konsumsi makanan berisiko ya, konsumsi makanan berisiko setiap hari. Kemudian status gizinya bagaimana, kemudian kebersihan diri dan aktivitas fisik juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, kampanye sekolah sehat ini Bapak Ibu ditargetkan memang tanggal 23 Agustus sampai 23 ya, masih lama. Jadi dari sekarang mungkin tentu ya ini digaungkan begitu. Ada 3 sehat, yang pertama sehat gizi, jadi sehat fisik dan sehat imunisasi. Itu yang menjadi acuan kita.
untuk dalam rangka kampanye sekolah sehat ini. Sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi. Oke. Nah, konsep dasarnya apa Bapak Ibu? Eh, saya bacakan definisinya dari kampanye sekolah sehat ini, yaitu segala upaya yang dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus untuk mengajak, mendorong, dan meyakinkan seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya penerapan sekolah sehat. Dalam rangka apa? Untuk mewujudkan anak Indonesia sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan generasi emas Indonesia di tahun 2045 ya. Nah, Bapak Ibu, apa tujuannya? Yang pertama untuk sehat bergizi dulu. Nah, sehat bergizi yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik melalui penerapan pola makan yang tepat dan konsumsi makanan bergizi. Tadi ya saya sebutkan keinginannya seperti itu memang betul. Tapi bagi orang-orang tua yang mampu ya tentu ya ini akan mudah sekali untuk membeli atau memakan makanan-makanan yang bergizi. Tetapi bagi masyarakat yang mungkin penghasilannya pas-pasan, jangankan untuk makanan bergizi, makanan untuk sehari-hari seperti biasa makanan standar saja susah misalnya seperti itu. Karena memang ya admin berbicara realita ya di lapangan ya. Nah, ini tentu harus ada dorongan dari pemerintah atau mungkin ya sejenis mungkin bantuan, kemudian atau mungkin hibah atau mungkin yang bersifat bisa membantulah yang bersifat kegiatan-kegiatan yang bisa membantu untuk menerapkan untuk meningkatkan ya makanan-makanan yang bergizi tentunya. Kemudian sehat fisik ya, yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan fisik seluruh ekosistem atau warga sekolah ya atau satuan pendidikan. Itu sehat fisik. Yang ketiga adalah sehat imunisasi, yaitu untuk meningkatkan capaian imunisasi peserta didik untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Ya. Jadi ini ketiga ini penting Bapak Ibu. Ketiga ini penting sekali karena ini adalah termasuk menurut admin kebutuhan dasar ya yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder terutama dalam hal ini adalah oleh pemerintah. Nah, itu Bapak Ibu, tujuan kampanye sekolah sehat itu ada 3 ya. Tadi sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Kemudian konsep dasarnya apa? Tadi yang melatar belakangi, sekarang konsep dasarnya apa? Untuk sasaran kampanye sekolah sehat, pertama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota. Nah, sekolah satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. PAUD, SDMI, sederajat, SMP, MTS sederajat, SMA, SMK, MA, MAK ya. Itu Madrasah Aliyah Kejuruan maksudnya. Itu SLB dan SKB dan VKBM. Nah, ini sasarannya ya. Sasaran yang ketiga adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, termasuk komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ini sasarannya. Kenapa ini dilibatkan ya? Tentu tanpa dukungan apa yang tadi saya sebutkan, komite misalnya orang tua, masyarakat ini bukan tidak akan tercapai, tapi paling tidak untuk mempercepat pencapaian itu maka mesti melibatkan teman-teman yang lain ya, termasuk masyarakat. Manfaatnya apa? Yang pertama manfaat untuk peserta didik ya. Pembudayaan sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi agar status kesehatan meningkat dan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Tentu itu harapan kita ya. Kemudian manfaat bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Oke. Kemudian manfaat kampanye sekolah sehat yang ketiga apa? Orang tua dan masyarakat berperan dalam usaha peningkatan derajat atau status kesehatan peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ini fokusnya Bapak Ibu. Ini kita fokus kampanye sekolah sehat. Program atau kegiatan kampanye sekolah sehat KSS ini di satuan pendidikan. Nah, sehat bergizi di situ ada beberapa poin, ada 4 poin Bapak Ibu yang tentu ini sebenarnya bisa dilaksanakan ya di satuan pendidikan, tapi tentu harus dengan topangan dana begitu ya Bapak Ibu. Karena sebuah kegiatan tanpa dana itu
insya Allah tidak akan berhasil dengan maksimal. Nah, sehat bergizi yang dimaksud di sini adalah peningkatan pemahaman gizi, oke. Kemudian pembiasaan makan minum yang bergizi, menghindari atau meminimalisir konsumsi sehat saji, makanan minuman yang berpemanis, berpengawet, kurang sehat, tinggi gula dan lain-lain. Termasuk pembinaan kantin sehat, ya. Mudah-mudahan kantinnya tersedia. Kalaupun tidak, ya ada inisiatif dari teman-teman kepala sekolah agar bisa membangun sebuah kantin agar anak tidak jajan sembarangan tentunya. Kemudian sehat fisik. Nah, sehat fisik ini pelaksanaan senam kesegaran jasmani SKJ. Nah, ini salah satu cara ya. SKJ, kemudian gerakan peregangan di antara perpindahan mata pelajaran misalnya. Kemudian ada optimalisasi 4L tadi yang saya sebut di awal. Lompat, lempar, lari, loncat. Kemudian optimalisasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan jalan kaki, kemudian pelaksanaan tes kebugaran siswa, TKSI. Nah, itu Bapak Ibu yang kedua. Lalu apa itu yang dimaksud dengan sehat imunisasi ya? Nah, sehat imunisasi ini fokus pemetaannya pada wilayah Indonesia berdasarkan data dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, pemberian rekomendasi. Kemudian pelaksanaan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak sekolah. Nah, itu fokus kampanye ada 3 sekali lagi ya Bapak Ibu. Ada 3, sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Oke. Nah, indikator keberhasilan Bapak Ibu. Nah, ini ada indikatornya. Indikator keberhasilan kampanye sekolah sehat ini, yang pertama tentu surat edaran Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota tentang pelaksanaan kampanye sekolah sehat. Yang kedua, advokasi oleh UPT Kemendikbudristek kepada pemerintah daerah. Ya Bapak Ibu. Jadi advokasi itu apa ya? Sejenis meminta masukan, saran ya atau apa ya. Jadi advokasi itu bagaimana pihak kementerian yang punya program dengan yang ada di bawahnya itu saling sinergi ya Bapak Ibu. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, pembinaan dan pendampingan oleh UPT Kemendikbudristek. Mungkin dalam ini BPMP, BGP begitu ya. Kemudian kegiatan di satuan pendidikan untuk mewujudkan sehat bergizi, sehat fisik. Nah, artinya Bapak Ibu ketika ingin melaksanakan sebuah kegiatan, tolong ya dipikirkan terkait dengan itu sehat gizinya, sehat fisiknya, dan sehat imunisasinya. Yang kelima, kolaborasi dalam pelaksanaan KSS ini dengan pelibatan para mitra. Oke, itu maksudnya. Nah, itu Bapak Ibu yang terkait dengan kampanye sekolah sehat. Intinya dari paparan kita ini Bapak Ibu, kalau kita simpulkan bahwa berdasarkan surat edaran Dirjen GTK ini Bapak Ibu, ini akan paling tidak akan menjadi acuan kita, kemudian akan menjadi pedoman kita untuk pelaksanaannya nanti di satuan pendidikan masing-masing. Jadi ada 3 poin, sehat bergizi, kemudian sehat fisik, dan sehat imunisasi. Itu fokus kita ke situ ya, supaya tidak keluar. Maka perlu ya paling tidak Bapak Ibu paling tidak bisa memahami lah ya 3 hal itu. Nah, kegiatan-kegiatannya nanti silahkan seperti apa begitu Bapak Ibu. Jadi ini resmi Bapak Ibu bahwa berdasarkan surat edaran ini betapa pentingnya sekolah sehat gitu ya, sehingga perlu dikampanyekan ya, perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas ya, bahwa betapa penting sekolah sehat bagi anak-anak kita ya. Kalau sudah sehat kan nyaman, kalau sudah nyaman kan enak gitu ya menerima pelajarannya, menerima promosinya dari sekolah.